Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu lagi dengan Bapak-bapak, Ibu sekalian di SAA S3 ini, konsentrasi tafsir. Saya dapat tugas mengajar bersama Prof. Izam Potanu, namun karena kesibukan beliau mengamanahkan mata kuliah ini kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Saya sudah bagikan di chat silabusnya, mudah-mudahan bisa dilihat. Bisa dibuka nggak? Coba lihat. Nah, kalau belum berarti harus saya kirim ulang ya. Oke. Ini baru jadi host, jadi agak ini nih, agak kalang kabut nih. Kang Rindu bantuin dong. Aduh. Baik, mata kuliahnya tadi saya sudah sampaikan, yaitu Al-Quran dan isu-isu kontemporer. Dalam kesempatan ini saya sudah menyiapkan slide ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Terlihat nggak? Terlihat, Prof. Terlihat. Ada. Oke. Mata Batiknya kuliahnya bagus, Prof. Ini. Ya, saya dapat di Microsoft Word, jadi saya pakai aja. Ini Kang Ecep. Bagus. Baik. Isu-isu kontemporer dalam Islam kaitannya dengan Quran tuh dimulai dari kapan? Tentu ini perkara yang arbitrer ya. Artinya kita bisa berbeda pendapat lah mengenai hal ini. Tapi saya memutuskan untuk memulainya dari ini nih, dari ekspansi invasi Napoleon ke Mesir tahun 1798. Ini siapa yang masih nyala nih mic-nya? Ya, Prof, siap. Ya. Di mute dulu. Siapa ya? Masih kedengaran? Oh, Pak Karman tuh, Pak Karman. Kang. Ya. Di mute dulu, Kang.
tunjuk bentrok gitu. Oh iya siap. Iya tenana. Enggak. Ya mic-nya di mute Kang. Oke. Jadi tidak ada satu kejadian yang paling menggemparkan orang Islam, yang paling memukul kesadaran orang Islam selain kekalahan Mesir kepada Napoleon pada tahun 1798. Ini kekalahan pertama dunia Islam di wilayah Islam. Jadi kalau kekalahan dunia Islam di Eropa itu berkali-kali ya, tetapi dunia Islam kalah di negeri Islam tuh baru kali itu. Dan walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 3 tahun Napoleon menguasai Mesir, tetapi apa yang dia lakukan di Mesir itu mempunyai pengaruh yang besar kepada dunia Islam. Di antaranya adalah yang paling monumental, dia mendirikan apa yang disebut dengan Institut di Egypt. Nah, Institut di Egypt ini masih ada sampai sekarang walaupun tahun 2011 pernah kebakaran tapi direnovasi ulang dan masih dipelihara sampai sekarang di Mesir. Institut di Egypt ini menjadi warisan intelektual Napoleon di Mesir ya. Di institut ini ada 4 fakultas, fakultas ilmu pasti, fakultas ilmu alam, ada juga fakultas ekonomi dan politik, dan juga ada fakultas seni dan budaya. Di institut ini juga ada mesin cetak dengan 3 bahasa, Arab, Latin, kemudian juga Roman. Ya. Dan mereka menerbitkan majalah juga koran yang itu adalah baru buat orang-orang Mesir saat itu. Di institut ini juga ada mikroskop, ada teleskop, ada percobaan-percobaan kimia, dan lain-lain hal yang sangat aneh buat orang Mesir saat itu. Nah, orang-orang Mesir, terutama ulama-ulamanya, diperbolehkan untuk berkunjung ke sana dan untuk sharing gitu. Terutama karena orang-orang di institut di Egypt ini ingin menyerap kebudayaan yang ada di Mesir. Nah, ada satu cerita yang disampaikan oleh Al-Jabarti. Ya. Al-Jabarti ini seorang sejarawan Mesir. Ketika dia masuk ke sana, lalu keliling-keliling dan ngobrol, seusai itu dia menulis begini. Dia mengatakan di dalam institut di Egypt itu ada alat-alat yang aneh, ada percobaan-percobaan yang unik, yang begitu besar dan memukau, yang mungkin sulit diterima bagi akal kita saat ini. Dan pernyataan itu begitu menunjukkan betapa bahwa Islam pada masa itu begitu ketinggalan jauh oleh Eropa. Maka masalah pertama yang muncul pada saat itu adalah yaitu keterbelakangan Islam. Jadi orang-orang Islam bertanya, limada ta'akhkharul muslimun wa taqaddamal akharun. Kenapa orang-orang Islam terbelakang ya, gitu, sementara yang lain maju. Nah, ketika
Muhammad Ali Fasa kemudian pada tahun 1901 berhasil kembali menguasai Mesir, semua berkesimpulan bahwa keterbelakangan Islam itu adalah akibat dari lemahnya ilmu pengetahuan gitu. Karena itu kemudian mereka mengirimkan sarjana-sarjana Muslim terbaik, ilmuwan-ilmuwan Muslim ke Eropa untuk belajar. Cuma timbul masalah waktu itu, dan itu juga disadari oleh Muhammad Ali Fasa, bahwa orang-orang yang belajar di Eropa itu cenderung menjadi tidak religius gitu, cenderung menjadi menjauh dari agama. Karena itu Muhammad Ali Fasa memberikan pengawasan yang ketat terhadap para mahasiswa yang dia kirim ke Eropa. Selain juga karena alasan-alasan politik ya, dan alasan-alasan lain, di antaranya adalah karena untuk mengawasi irreligiositas mereka. Nah, belakangan 100 tahun kemudian ya, di zaman Muhammad Abduh, timbul satu kesimpulan begini dari Muhammad Abduh nih, bahwa ketidakreligiusan para ilmuwan itu bukan disebabkan oleh ilmunya, katanya, tetapi karena para sarjana yang dikirim ke Eropa itu nggak paham Islam. Karena itu kemudian Muhammad Abduh menginstruksikan ya kepada ulama-ulama Islam untuk menguasai dua bidang ilmu sekaligus, yaitu ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu Barat. Gitu. Dan dia menginstruksikan kepada mereka untuk mengajarkannya kepada orang-orang Islam. Karena itu murid-murid Abduh, seperti yang kita tahu ya dalam bidang tafsir, mencoba mengintegrasikan ilmu-ilmu pengetahuan Barat itu ke dalam Al-Quran. Kenapa ke dalam Al-Quran? Karena itulah sarana yang paling mungkin untuk mensosialisasikan ilmu pengetahuan kepada orang-orang Islam secara umum. Karena Quranlah yang paling banyak dibaca. Di antaranya adalah misalnya tokoh-tokoh seperti Tantowi Jauhari, Muhammad Rashid Ridho, gitu. Kemudian banyak lagi mufasir-mufasir dan tokoh-tokoh Islam yang mencoba mengintegrasikan wahyu dengan ilmu. Masalahnya adalah benar nggak gitu wahyu itu bisa diintegrasikan dengan ilmu. Nah, setelah lewat 1 abad, pertanyaan itu masih belum bisa dijawab. Gitu. Sekarang ini di dunia Islam ada 3 arus utama terkait dengan perpaduan antara ilmu dengan wahyu atau ilmu dengan Islam, ilmu Barat dengan Islam. Yang pertama adalah Islamisasi ilmu, ya, Islamisasi ilmu. Gagasannya adalah bahwa ilmu itu netral, itu seperti senjata. Karena itu siapa yang memilikinya, itulah penguasanya. Gitu. Karena itu tenaga orang Islam yang percaya bahwa Islam bisa diislamisasi itu diarahkan ke berbagai penjuru untuk menguasai ilmu-ilmu Barat itu, kemudian dibawa ke dunia Islam. Gagasannya adalah semakin banyak ilmu yang dikuasai oleh orang-orang Islam, oleh negara-negara Islam, maka dengan sendirinya ilmu itu menjadi ilmu orang Islam. Gitu. Aliran yang kedua itu yang mengatakan gagasan ilmuisasi Islam. Ilmuisasi Islam itu berangkat dari satu pemikiran bahwa ilmu itu nggak netral. Ya, ilmu itu tidak netral. Ilmu itu terkait dengan mode of thinking gitu. Ya, terkait dengan falsafah di belakangnya. Karena itu kalau orang Islam mau punya ilmu,
tersendiri dan terbebas dari budaya-budaya Barat yang meracuninya, maka budaya Barat yang meracuni itu harus dihilangkan dulu. Dan ilmu-ilmu dalam Islam itu harus dibangun di atas filsafat ilmu tersendiri yang berbeda dengan filsafat ilmu Barat. Nah, di antaranya itu yang punya gagasan seperti ini adalah Kunto Wijoyo, dan mungkin juga UIN Bandung ya. UIN Bandung ini punya gagasan wahyu memandu ilmu, karena Kunto Wijoyo mengatakan kalau orang Islam mau punya ilmu sendiri dan mau melampaui Barat, maka filsafat ilmunya harus berbasis wahyu. Nah, mungkin terjemahannya itu adalah wahyu memandu ilmu. Tapi sampai saat ini, baik Islamisasi ilmu maupun ilmuisasi Islam itu punya problem yang besar, itu dan orang hampir putus asa gitu, bisa berhasil enggak gitu. Karena kenyataannya jalan di tempat. Nah, gagasan yang ketiga adalah gagasan integrasi interkoneksi gitu. Gagasannya adalah begini, ilmu agama Islam tuh punya mode of thought-nya sendiri, ilmu Barat juga punya mode of thought-nya sendiri, nggak bisa tuh digabung-gabungkan, Islamisasi atau ilmuisasi nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah menghubungkan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan di antara dua macam ilmu ini. Ya, ini yang dianut misalnya oleh UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Malang gitu, dan UIN-UIN yang lain. Nah, UIN Bandung ini memang lain sendiri ya. Dan karena lain sendiri, kalau berhasil dia akan punya distingsi. Dia akan bisa menjadi contoh buat yang lain kalau berhasil. Oke. Nah, sebentar. Nah, punten, ini Ibu lagi ngajar juga, jadi saya tutup dulu pintunya. Oke, jadi itu yang terjadi ya setelah Napoleon menguasai Mesir. Nah, apa selanjutnya yang terjadi? Napoleon menguasai Mesir juga mempengaruhi sendi-sendi politik Islam waktu itu. Jadi Napoleon memperkenalkan beberapa ide yang itu aneh ya untuk dunia Islam saat itu. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas. Oke. Nah, jadi salah satu yang diperkenalkan oleh Napoleon itu adalah nasionalisme. Napoleon memperkenalkan Al-Jumhuriyah Al-Faransiyah, Al-Jumhuriyah Al-Misriyah. Bahwa kami datang ini mewakili Al-Jumhuriyah Al-Faransiyah, negara Prancis, dan Anda adalah Al-Jumhuriyah Al-Misriyah, Anda adalah negara Mesir, yang propagandakan kepada orang-orang Mesir saat itu bahwa mereka berbeda dengan Turki yang merupakan pusat khilafah Islamiyah saat itu. Jadi Mesir waktu itu ada dalam wilayah protektorat Turki dan dikuasai oleh bangsa Mamluk. Mamluk ini berasal dari daerah sekitar Rusia, Kaukasia gitu. Jadi kata Napoleon, kenapa harus taat kepada bangsa Mamluk dan bangsa Turki yang bukan orang Mesir? Mesir adalah untuk Mesir. Dan karena itu silahkan membuat satu pemerintahan sendiri yang
yang disebut dengan Al-Jumhuriyah Al-Misriyah, yaitu Republik Mesir. Gitu. Jadi waktu itu kemudian Napoleon membentuk satu dewan perwakilan rakyat yang terdiri dari ulama, pedagang, dan kepala suku, juga tuan-tuan tanah di Mesir. Gitu. Nah, waktu itu mereka, orang-orang Mesir, sangat menghormati ulama. Ketika disuruh memilih pimpinan waktu itu, mereka memilih ulama. Lalu Napoleon menolak. Kata Napoleon, bukan begitu cara memilih pemimpin. Lalu diajarkanlah pemilihan, ya, pemilihan pimpinan gitu, yang kita sebut sekarang itu voting gitu ya. Nah, gagasan nasionalisme ini juga problem buat dunia Islam, karena Islam sebelum Napoleon memperkenalkan nasionalisme adalah satu umat, ya. Disebutnya umat Islam. Lalu ketika Napoleon memperkenalkan istilah umat Mesir, mereka bingung, kok ada ya umat Mesir gitu. Ya. Tapi kemudian mereka terima karena selama dalam pemerintahan bangsa Mamluk yang mewakili Turki, mereka tertindas. Gitu. Jadi mereka adalah dalam di bawah kaki para despotis dari bangsa Mamluk. Gitu. Karena itu ketika kolonialisme yang diwakili oleh Napoleon datang ke sana dan kemudian menawarkan gagasan nasionalisme berbasis etnis waktu itu, maka mereka terima gitu. Maka mereka terima. Karena itu ketika Muhammad Ali Pasha itu juga menguasai Mesir, mula-mula atas dukungan Turki Utsmani, ketika sudah selesai Napoleon pergi dari situ, Muhammad Ali Pasha kemudian mengklaim wilayah Mesir ini untuk dirinya sendiri. Gitu. Dan kemudian setelah Muhammad Ali Pasha ini turun digantikan oleh Al-Tahtawi, Al-Tahtawi semakin mengobarkan nasionalisme berbasis etnis ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ide nasionalisme ini menyebar kemana-mana dan orang-orang Arab waktu itu beramai-ramai memisahkan diri dari Turki Utsmani. Sampai kekhalifahan Turki Utsmani menghadapi pergolakan di dalam. Gitu. Jadi para pemuda Turki Utsmani waktu itu mengatakan, kita sudah dihianati, kita sudah mati-matian membela negara-negara Arab Islam itu, lalu mereka memisahkan diri. Ya, pada saat Turki Utsmani waktu itu menghadapi berbagai tekanan dari negara Eropa. Gitu. Lalu timbullah gagasan dari Turki muda waktu itu untuk mengatakan bahwa Turki juga harus mengusung ide nasionalisme. Turki nggak usah ngurusin dunia Arab deh, gitu. Turki mikirin Turki aja, gitu. Seperti Amerika di zaman Donald Trump, ya. Jadi Donald Trump mengatakan make American great again, gitu. Jadikanlah Amerika besar lagi. Amerika nggak usah jadi polisi dunia deh, nggak usah mikirin negara-negara lain, udah fokus mikirin Amerika saja. Gitu. Dan kayaknya kebijakan itu diteruskan oleh pemerintah yang sekarang misalnya, ya. Di Afghanistan kekuatan militer ditarik. Gitu. Berita terakhir, rudal Patriot sudah ditarik juga dari Arab Saudi. Gitu. Jadi itu kira-kira yang terjadi pada masa itu. Orang Turki mulai juga bersikap egois. Ya. Itu karena ciri khas dari Barat modern itu adalah egoisme. Sudah, jangan mikirin dunia Islam, udah pikirin Turki aja. Nah,
Itu yang kemudian membuat Turki juga mulai bergolak di dalamnya. Karena khalifah nggak mau tuh terima ide nasionalisme itu. Maka terjadilah pergolakan antara Turki muda melawan khalifah. Nah, pada saat kekhalifahan itu kemudian semakin lemah, muncullah satu gagasan yang disebut dengan pan-islamisme, itu yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani. Itu tujuannya untuk menahan nasionalisme etnis itu, bahwa orang Islam itu harus bersatu gitu. Orang Islam nggak boleh tercerai-berai dan lain sebagainya. Dan itu nggak berhasil. Pada kenyataannya di bawah tekanan kolonialisme, nasionalisme ini pada akhirnya menang atas khalifah. Apalagi setelah kekhalifahan Turki Utsmani dikalahkan pada Perang Dunia Pertama tahun 1924. Ya. Dan waktu itu Kemal Atatürk secara resmi mengumumkan Turki sebagai negara sekuler dan nasionalis. Adan diganti, ya, sholat juga diganti dengan bacaan yang berbahasa Turki dan lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa Turki bukan Arab. Turki bisa berdiri sendiri dan Turki adalah bangsa besar tanpa Arab. Itu yang terjadi waktu itu. Nah, sampai sekarang ide nasionalisme ini masih terus aja menjadi problem di dunia Islam karena memang dia adalah ide asing yang disuntikan ke dunia Islam. Ide genuine Islam itu kan umat Islam gitu, sebagai satu kesatuan atas nama tauhid gitu. Nah, karena itu misalnya jangan heran kalau di masa sekarang masih ada yang menyuarakan masalah khilafah, masih ada yang mencoba mempertanyakan ide negara bangsa gitu. Walaupun sekarang sintesisnya sudah ada bahwa ya kita nasionalis tapi juga religius. Kita orang Indonesia tapi juga Muslim. Gitu. Aku bagian dari umat, aku bagian dari bangsa gitu. Kalau Deli Arnul bilang. Tetapi ya tetap saja ini masih menjadi problem yang harus terus ditemukan solusi terbaiknya. Jadi bagaimana cara mengelola Islam, cara mengelola etnis, ya, dan cara mengelola negara bangsa sekaligus. Gitu. Ada satu negara yang etnisnya sama, agamanya sama, dan dia menjadi satu bangsa. Ada juga kayak kita nih, etnisisasinya macam-macam, agamanya macam-macam, dan menjadi satu bangsa. Gitu. Ada juga yang etnisitasnya macam-macam, Islam menjadi minoritas di situ, dan mereka hidup di satu negara bangsa seperti Filipina. Ada juga yang seperti Malaysia gitu. Nah, itu problem mengenai Islam, etnisitas dan negara bangsa masih terus berlanjut sampai saat ini. Nah, milestone yang ketiga ya, setelah tadi Perang Dunia Pertama melahirkan nasionalisme, Perang Dunia Kedua itu melahirkan dominasi negara-negara Barat, ya, dominasi Amerika, yang nggak bisa lagi dipungkiri oleh semua pihak, gitu. Jadi nggak bisa ditolak lagi oleh semua pihak. Memang negara-negara bangsa sudah bermunculan dan merdeka, tetapi mereka dihadapkan pada satu dominasi yang lain, yaitu apa? Ide-ide Barat, ya, ide-ide kontemporer gitu. Nah, apa basis dari ide-ide kontemporer dari Barat itu? Sepanjang kajian saya, ide yang mendominasi atau mendasari
gagasan-gagasan, isu-isu kontemporer yang berasal dari Barat itu bersumber dari paham sekularisme. Ya, sekularisme itu pemisahan agama dan negara. Nah, ada 3 hal yang menjadi ciri dari sekularisme. Yang pertama, itu adalah humanisme. Humanisme itu mengatakan begini, bahwa manusia itu bisa mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Gitu. Karena Tuhan sudah mati. God is dead. Gitu. Lalu mereka juga mengatakan bahwa manusia itu ketika berpisah dengan Tuhan mungkin akan mengalami penderitaan, tapi itulah yang akan membuat mereka semakin dewasa. Itu yang dikatakan oleh Nietzsche misalnya ya. Lalu mereka mengatakan agama itu adalah candu bagi masyarakat, gitu. Karena dia meninabobokan masyarakat dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka mengatakan manusia adalah penguasa alam ini. Ya, manusia adalah dewa di atas permukaan bumi ini. Ini gagasan dasar dari humanisme. Nah, karena itu muncul ide-ide misalnya seperti ateisme, yang tadi membunuh Tuhan. Tuhan nggak ada lah, nggak usah pakai Tuhan juga kita bisa hidup dan sejahtera dan makmur gitu. Dan mereka coba tunjukkan itu. Nah, kemudian ada saintisme. Saintisme itu satu paham di mana orang-orang Barat mengatakan kita nggak perlu Tuhan untuk mengatur alam ini. Kita butuh ilmu. Dengan ilmu kita bisa menguasai alam. Jadi kalau dulu mereka mau hujan, berdoa kepada Tuhan gitu. Sekarang nggak usah. Kalau mau hujan bikin saja alatnya, teknologinya untuk supaya turun hujan. Dan isu-isu yang semacamnya itu yang lahir dari humanisme itu. Yang kedua adalah desakralisasi alam. Ini konsekuensi dari sekularisme. Yang pertama humanisme, yang kedua desakralisasi alam. Gagasan desakralisasi alam adalah bahwa alam ini nggak terkait dengan Tuhan. Itu. Alam ini ya ada untuk dieksploitasi oleh manusia. Alam ini ada untuk dinikmati oleh manusia. Karena itu kemudian selama bisa dieksploitasi, ya lakukan itu. Makanya kita melihat dunia Barat itu begitu dalam tanda kutip serakah gitu mengeksploitasi alam ini. Ya, bikin tambang yang besar-besar gitu sampai melubangi gunung, ya gunungnya habis sampai jadi lubang, asalnya naik ke atas gunungnya, sekarang malah terbalik jadi jadi lubang ke bawah. Kemudian juga mereka mengembangkan neokolonialisme, ya. Jadi negara-negara dunia ketiga dieksploitasi sedemikian rupa dengan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara ekonomi, ya. Juga cara-cara perdagangan, dikasih hutang, diambil kekayaan alamnya, diambil tenaga kerjanya, dan seterusnya. Gitu. Nah, termasuk dalam hal ini misalnya gagasan-gagasan ekonomi yang berasal dari Barat, bank, ekonomi kapitalis, dan lain sebagainya. Dan itu, moralitas itu juga menyebabkan orang terbiasa korupsi. Gitu. Selama masih hidup, selama bisa, ya ambil aja. Gitu. Supaya bisa hidup nyaman. Nah, di lain pihak, gabungan antara rasa keagamaan yang tinggi dengan kebencian terhadap dunia Barat yang mengeksploitasi
negerinya itu melahirkan perlawanan. Nah, kadang-kadang perlawanannya itu karena tidak dididik dengan baik, muncul dalam bentuk terorisme, radikalisme. Gitu. Itu semata-mata sebetulnya perlawanan terhadap kooptasi Barat terhadap negeri-negeri Muslim. Gitu. Jadi ketika ada perlawanan, kebetulan perlawanannya kurang canggih, ya dituduhlah radikal teroris. Nah, terakhir, sekularisme itu juga melahirkan apa yang disebut dengan dekonsekrasi, ya. Dekonsekrasi aturan-aturan agama dan budaya, gitu. Bahwa karena manusia itu adalah dewa di atas dunia ini, maka dia tidak perlu aturan dari Tuhan. Dia nggak perlu aturan dari Allah. Manusia bisa merumuskan aturannya sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, dari situlah kemudian hukum-hukum atau aturan-aturan agama banyak ditanyakan, ya, dipertentangan dengan temuan-temuan baru, aturan-aturan baru yang ditemukan oleh dunia Barat, misalnya tentang feminisme, tentang LGBT, tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan berekspresi, tentang pluralisme dan lain sebagainya. Yang itu sangat bertentangan dengan pemikiran klasik dalam Islam, ya, yang tentu bersumber dari Al-Quran. Nah, ini isu-isu kontemporer yang harus kita hadapi karena Al-Quran ditantang nih oleh zaman modern ini. Bagaimana jawaban kita ya terhadap isu-isu tersebut di saat Islam dalam kekalahan? Banyak nih yang setelah belajar ke Barat kemudian terbaratkan gitu dan ikut gagasan-gagasan tersebut gitu. Sama seperti dulu ketika Islam lagi jaya, kemudian orang-orang Eropa belajar ilmu pengetahuan ke dunia Islam, banyak juga dari mereka yang terkonversi, yang tertarik dan kemudian ikut dengan cara berpikir orang Islam. Nah, sekarang juga sama, ketika dunia Barat sedang maju, banyak orang-orang Islam yang belajar ke Barat, banyak juga yang terbaratkan. Gitu. Nah, benar atau salah pemikiran seperti itu yang nanti mau kita diskusikan. Dan saya tidak ingin menghakimi itu benar atau salah. Jadi nanti kita diskusikan saja bagaimana sesungguhnya pandangan Al-Quran terhadap isu-isu tersebut. Gitu. Nah, kalau dibikin milestone, kira-kira milestone-nya begini nih. Al-Quran dan isu-isu kontemporer itu ya. Tahun 1798, Napoleon Expedition. 1924, The Fall of Ottoman Empire. Dan 1945, World War II, US Domination. Dan itu melahirkan tantangan-tantangan baru untuk dunia Islam yang sampai saat ini masih belum ketemu solusi terbaik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita eksplorasi lebih jauh dengan diskusi. Ya, Mangga, silakan. Kalau ada yang mau komentar. Ini Pak Ai komentar. Wah, menarik Prof. Nanti bisa nyambung dengan Ziauddin Sardar, futurolog Muslim. Iya, iya. Ziauddin Sardar. Ini saya ada beberapa bukunya di sini. Kebetulan saya lagi meneliti Wahyu Memandu Ilmu. Dan lagi mencoba merumuskan filsafat ilmu WMI gitu. Yang mudah-mudahan ya
beda lah, paling tidak beda lah dengan filsafat ilmu yang dibikin oleh Barat. Masalah diterima nanti gimana nanti. Yang penting beda aja dulu. Ada alternatif gitu cara kita berpikir ini. Baik, ada pertanyaan? Enggak, kalau nggak ada, ya udah aja kalau nggak ada. Pak Ai jangan sambil nyetir, Pak Ai. Nanti aja. Bahaya. Menarik, Prof. Betul. Ada beberapa pertanyaan, Mas. Nanti aja, Prof, lah dicerna dulu. Ya. Nanti udah sampai baru nanya. Ya. Kalau Pak Ai mah lagi di perjalanan, cocoknya bertanya biar nggak sesat di jalan. Bener ya, malu bertanya sesat di jalan. baru sampai rumah Pak Ecep ini. Macetnya lumayan, cuma aduh. Oh, oke. Singgah ke sini Pak Ai. Siap. Sedikit ini Prof, nggak apa-apa. Ya, boleh kalau mau komentar boleh. Enggak, silakan. Iya, komentar ya, boleh ya. Enggak Pak. Komen. Mau menanyakan sedikit aja. Kalau misalkan isu kontemporernya udah dibahas ya, pencerahan banget ya secara hari ini. Nah, kalau misalkan nyambung dengan Qur'annya atau tafsirnya itu nantinya gimana ya, Prof? Supaya apa namanya ya? Kalau sama Pak Karman mah mungkin ontologinya itu langsung dapat begitu ya. Itu dari netizen mah, Prof. Iya. Ya itu problemnya. Misalnya tadi masalah nasionalisme. Nasionalisme itu problemnya adalah masalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara gitu. Kesetiaan total. Jadi misalnya ada mahasiswa saya kemarin yang bertanya, Pak, kalau seorang tentara di satu negara, misalnya di negara Indonesia misalnya ya, kemudian dia berperang dan dia mati, gitu. Apakah matinya mati syahid? Nah itu problem dari segi fikih, dari segi macam-macam itu. Karena nasionalisme itu menuntut kesetiaan penuh terhadap negara. Sementara Islam menuntut kesetiaan penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian melahirkan ewuh pakewuh dan radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Akarnya dari situ. Gitu. Ada orang yang berkeinginan mendirikan negara Islam yang tidak senang dengan Pancasila misalnya dan lain sebagainya, itu akarnya dari situ. Jadi secara de facto negara bangsa ini sudah ada, tetapi secara konsep belum selesai. Nah, kita ini itulah yang punya kewajiban untuk menyelesaikan itu dong. Masa orang yang tukang kebun di kampung kita kan nggak mungkin. Gitu. Kita yang kuliah S3 ini yang harus menyelesaikan itu. Gimana sebetulnya pandangan Al-Quran terhadap masalah ini. Nah, adapun panduannya itu sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya, itu dari Nawawi Al-Bantani. Gitu. Ya. Walai sa'ala fi'li mazid, walakinna likulli zaman tazdid, kata beliau begitu. Ya, saya cuma ngutip-ngutip saja dari mufasir-mufasir terdahulu, tetapi setiap zaman punya tantangannya sendiri. Karena itu diperlukan tajdid. Nah, tajdid itulah tugas kita gitu. Kita mau jawab masalah itu bagaimana? Gitu. Contoh lain misalnya.
tentang feminisme yang menuntut kesetaraan gender. Ya, mereka bisa mengatakan bahwa waris laki-laki berbanding 2 dibanding perempuan itu nggak relevan lagi dengan zaman modern karena nggak sesuai dengan konsep keadilan. Gitu. Padahal Quran secara nyata mengatakan lidzakari mislu hadil unsayain, dan itu ayat muhkamat gitu. Gimana cara jawabnya? Yang benar secara agama, ya secara hukum, secara tafsir, tetapi juga mampu menjawab secara memuaskan tantangan dari dunia barat itu. Contoh lain misalnya yang sudah sering juga saya sampaikan, masalah kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tahun 2003 ada artis dangdut memperkenalkan satu tarian baru, goyang ngebor waktu itu. Banyak yang protes dari kalangan orang Islam, tetapi kemudian mereka dimentahkan argumennya dengan mengatakan bahwa ini adalah kebebasan berekspresi, ini bagian dari hak asasi yang dilindungi. Karena itu kalau Anda tidak suka ya jangan tonton, tetapi jangan larang orang untuk melakukan hal itu untuk mencari nafkah gitu. Nah, padahal kan kalau lihat ayat Quran jelas bahwa perempuan itu harus menutup aurat gitu. Nah, kita mau protes waktu itu nggak bisa. Kenapa? Karena berkaitan dengan tadi, dengan tidak ada hukum positif yang dilanggar. Yang dilanggar adalah hukum agama. Gitu. Nah, setelah perdebatan yang lama, gitu, kira-kira 1 tahun 2 tahun, yang menang adalah yang membolehkan acara itu. Makanya kita lihat sekarang di mana-mana kalau ada kawinan ya sebelum masa pandemi, ini Pak Ayi yang tahu benar kalau Pak Haji ada hajatan di rumahnya, itu yang diundang para dangduter seperti itu. Gitu, para artis-artis seperti itu. Dan kadang-kadang yang diundang juga nonton gitu karena lagi makan kan tanggung ya. Ya ditonton aja gitu. Kadang-kadang saya juga nonton gitu. Tanpa kemudian merasa bahwa itu salah gitu. Baru setelah pulang, oh iya ya, itu keliru, itu salah. Gitu. Itu nggak boleh sebetulnya gitu. Tapi ya sekarang sudah tersebar kemana-mana. Jadi isu-isu itu memang tugas kita untuk menjawabnya secara ilmiah dan Qurani. Gitu. Gimana tuh solusi Qur'annya terhadap problem itu? Karena isu-isu itu betul-betul menantang Al-Quran. Gitu. Jadi malah ketika ide Al-Quran disodorkan misalnya tentang khilafah yang itu ada dalam Al-Quran, malah di stigma negatif gitu, bahwa itu adalah gagasan radikal, bahkan radikal terorisme. Nah, gimana kita sebagai pengkaji Quran menjawab masalah itu gitu Pak Abdurrahim, punten. Salah sebut lagi. Siap, makasih Prof pencerahannya. Iya. Nah, gagasan-gagasan itu sama Bapak-bapak dan Ibu sekalian, silakan dipilih mana yang paling cocok, kemudian dikaji dan nanti dipresentasikan kepada semuanya lalu kita bicarakan. Mungkin kalau untuk masalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan, saya akan coba paparkan minggu depan, Jumat depan, malam Sabtu depan. Ya. Kebetulan lagi penelitian itu. Tapi setelah itu ya silakan Bapak-bapak dan Ibu untuk presentasi.
Baik, Pak Ai ada komentar? Sedikit, Prof. Ya, Kalau mangga. jelas suaranya Jelas, Pak. dari beberapa penyampaian Prof sangat bagus tentang isu-isu kontemporer yang diawali dari Bonaparte ya. Berarti isu-isu kontemporernya mulai dari sana. Atau saya berpikir isu-isu kontemporer kayak seperti feminisme, kemudian termasuk Islam Nusantara sekarang, itu apakah termasuk isu-isu kontemporer yang memang di dalamnya melibatkan penafsiran-penafsiran Al-Quran, seperti kasus-kasus barulah yang sekarang lagi boom. Itu apakah itu termasuk isu-isu kontemporer? Tidak, Prof. Terima kasih. Ya, itu masuk Pak Ai. Itu masuk ide-ide isu-isu kontemporer gitu. Nah, saya mulai dari Napoleon Bonaparte itu untuk milestone aja. Sejak kapan sih Quran ditantang oleh dunia Barat? Gitu. Karena ide-ide kontemporer itu umumnya berasal dari dunia Barat. Seperti misalnya tadi Islam Nusantara ya. Islam Nusantara itu lahirnya dari kita, tetapi akarnya tetap dari nasionalisme. Dulu kan kita nggak pernah berpikir bahwa Islam kita beda dengan Islam Arab. Gitu. Tetapi ketika ide nasional religius itu bersatu, ya kita Islam tapi kita juga Indonesia. Nah mulai berpikir bahwa Islam kita nih beda dengan Islam Arab. Gitu. Islam kita lebih toleran misalnya. Islam kita lebih lagi gitu ya, lebih terus dicari ininya distingsi kita gitu. Tapi akarnya itu atau milestone-nya itu yaitu dari peristiwa Napoleon menginvasi Mesir. Dulu orang Islam tuh memproduksi wacana, memproduksi isu gitu. Jadi isu itu dari orang Islam. Nah, sekarang beralih itu dari Barat. Walaupun sekarang udah mulai mungkin muncul gagasan-gagasan yang lahir dari orang Islam sendiri. Ya, tadi misalnya Islam Indonesia. Setahu saya, Islam Indonesia itu digagas sebelum oleh Nahdlatul Ulama itu oleh Pak Ajumardi Ajra. Jadi Ajumardi Ajra tahun 2000 berapa gitu. Itu berulang kali menegaskan bahwa Islam di Indonesia itu unik dan berbeda. Kata dia, Islam di Indonesia itu lebih dermawan dibanding Islam di Arab. Dia ceramah di sini, di kampus UIN, Bandung. Setelah mendapat gelar CBT, Commander of British Empire, CBA, dari Ratu Inggris. Di atasnya Beckham tuh. Ya, gelarnya itu. Dan dia mengatakan Islam di Indonesia itu lebih unik, ya, beda dengan Islam di Arab karena lebih dermawan. Cirinya apa? Banyak selamatan. Selamatan lahiran, selamatan mauludan gitu. Pokoknya apa-apa selamatan aja orang Islam di Indonesia. Dan itu nggak ada katanya di Islam di Arab gitu. Gitu. Jadi itu masuk Pak Ai, isu-isu yang sedang berkembang sekarang. Tapi saya perlu menyampaikan kepada diri sekalian milestone-nya gitu. Dari mana nih mulainya? Karena gagasan-gagasan yang muncul waktu itu juga masih berlanjut hingga saat ini. Masih belum bisa dijawab dengan meyakinkan oleh orang-orang Islam. Gitu Pak Ai. Ada komentar lain? Nuhun, Prof. Nuhun. Ya, sami-sami. Udah sampai ya? Enggak, yang lain kalau mau komentar?
Pak Ecep penelitiannya tentang itu ya, tafsir ilmi bukan? Kalau kemarin itu tentang tafsir ilmi karena memang lagi mata kuliah tafsir ilmi saja kan Mukoro. Kalau penelitiannya belum ada gambaran Prof saya. Nah, itu dari situ ada nggak yang apa yang tertarik gitu Ya. dari yang tadi dipaparkan? Mau Kalau bahas yang apa gitu? Mudah-mudahan jadi disertasi, Kang. ya iya. Paling ke tafsirnya saja dengan isu-isu yang terus berkembang. Kalau istilah dalam tafsir kan wan nusus kodintahat, ya kan, sama dengan tadi yang Prof paparkan dari Syekh Al-Bantani itu. Prinsipnya seperti itu. Fenomena kejadian yang harus diselesaikan oleh Al-Quran terus berkembang sehingga isu-isu kontemporer ini memang tidak akan bisa terlepas dari nilai-nilai Qurani, sehingga tugas kita itu jelas, baik apa itu islamisasi ilmu atau ilmuisasi Islam atau integrasi, prinsipnya memang prinsip penanaman nilai-nilai etis teologis terhadap sains atas warna agama itu menjadi prinsip dalam integrasi kedua disiplin itu, sehingga tadi sekularisasi itu terselesaikannya itu hanya dengan proses integrasi, di mana kalau WMI atau ilmuisasi Islam yang akan dikembangkan oleh UIN Bandung itu belum membentuk, karena memang berat. Kalau bisa, wah hebat. Betul. Kalau bisa hebat. Betul. Paling banter, paling bisa dilakukan itu integrasi dan interkoneksi itu. Ya, ini Pasti memang seperti UIN Bandung lain sendiri, Kang. itu. UIN Bandung tuh lain sendiri. Jadi dia mengambil gagasannya dari Naqib Al-Attas, ya. Kemudian dari Ismail Razi Al-Faruqi, gitu. Dari situ, karena gagasan WMI ini datang dari Profesor Unpad. Namanya itu siapa ya? Itu Pak Herman Suwardi. Pak Herman Suwardi, betul. Nah, ketika dilacak tulisan Herman Suwardi, ternyata rujukannya ke situ, ke yang dua orang tadi. Kalau dilihat, nah justru kalau saya gini nih, lihat dari tafsir ini aja, tafsir Salman sama tafsir Depak, Lipi Depak gitu. Itu kan gabungan antara kelompok syariah, mufasir syariah dengan mufasir sains. Nah, ya kan? Ya. Jadi integrasi antara sains dengan Quran itu untuk parameter Indonesia baru bisa dilihat dari kedua tafsir itu, di mana tafsir itu melibatkan dua disiplin yang menjadi proyek besar integrasi, sehingga kalau toh WMI atau ilmuisasi atau integrasi bisa diambil di Indonesia, hari ini kita baru bisa melihat itu dua sosok tafsir itu. Iya, Sementara pola dan bentuk kedua tafsir itu Prof bisa melihat seperti apa, ya kan? Iya. Gitu. Bisa melihat seperti apa, kita belum waktu kemarin kita soroti hemat-hemat analisis dangkal saya ini baru bisa cuman mengawinkan dua slide, ya kan, membandingkan dua slide, yang satu Al-Quran, yang satu slide saya ditempelkan, sehingga puzzlingnya kelihatan. Belum interkoneksi, integrasinya belum dimunculkan. Belum. Meskipun dua tafsir itu disusun oleh pakar-pakar dua disiplin yang mencoba untuk disatukan. Seperti itu, baru seperti itu. Iya, saking betul. beratnya mungkin, saking berat. Betul, Pak Ecep. Dan itu sebabnya
karena filsafat ilmunya belum ada. Itu filsafat ilmunya masih filsafat ilmu barat. Filsafat ilmu barat itu dia hanya dari segi ontologinya ya, dia hanya mempelajari dunia empiris, yaitu yang terlihat, terdengar, teralami oleh manusia. Di luar itu bukan wilayahnya. Yang kedua, metodenya metode ilmiah, yaitu logiko, hipotetiko, verifikasi. Dimulai dari fakta, diakhiri oleh fakta. Nah, kemudian dari segi aksiologinya, dia bebas nilai. Dan itu sama sekali nggak cocok dengan Quran. Gitu. Karena Quran itu selain mengakui dunia empiris, ya syahadah itu dia juga mengakui al-gaib. Gitu. Allah itu alimul gaib wa syahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Nah itu nggak tercover di situ. Ya mudah-mudahan bisa ketemu tuh filsafat ilmunya. Sehingga nanti bisa beda gitu. Bisa beda ya. Jadi misalnya saya mengusulkan ontologi wahyu memandu ilmu itu tidak hanya memasukkan dunia empiris sebagai bahan kajian, tetapi juga tidak hanya asyahadah, tetapi juga al-gaib. Tetapi al-gaibnya itu bukan seperti yang disampaikan oleh Prof. Tafsir. Prof. Tafsir juga mengarah ke situ, tetapi dia memasukkan mistik, ya, mistik dalam arti malah perdukunan masuk di situ. Yang jawabkan segala macam, mana bukunya? Filsafat Ilmu Ahmad Tafsir. Nah, saya menentang keras itu. Yang dimaksud gaib di situ sepanjang yang diberitakan oleh wahyu, gitu, Al-Quran. Contoh misalnya tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, manusia kan nggak bisa mengalami itu, gitu. Ya sudah, ketika manusia tidak bisa mengalami itu karena belum hidup saat dunia diciptakan, ya kita ambil wahyu sebagai sumber informasi. Karena itu perkara gaib, artinya gaib itu kita nggak ada di situ. Nah, sekarang kehidupan setelah mati, kan manusia nggak ada yang mati kemudian hidup lagi kemudian bisa cerita, kan? Bisa menceritakan. Barzah, gitu ya. Iya. Nah, orang Barat menganggap kalau itu nggak bisa dilakukan, ya udah itu bukan wilayah ilmu, gitu. Nah, kalau dalam Islam kan enggak. Itu adalah bagian al-gaib dan itu bisa menjadi bahan kajian ilmu selama itu diberitakan oleh wahyu yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Nah, itu dari segi ontologinya tuh begitu. Jadi ontologi ilmu dalam dunia Islam itu lebih luas daripada ontologinya Barat. Nanti sains Barat itu hanya bagian kecil saja dari sains Islam, dari ilmu Islam. Sains itu hanya bagian saja dari ilmu Islam. Karena Barat ketika disuruh menjawab yang gaib itu mereka angkat tangan, bukan urusan saya. Gitu. Dan itu yang membedakan Islam dengan non-Islam, gitu. Ya, jahiliyah dengan Islam itu apa? Itu mereka nggak percaya yang gaib-gaib itu. Nah, selama filsafat ilmunya masih pakai filsafat ilmu Barat, ya pasti akan ada tuh rasa ketidakpercayaan terhadap perkara-perkara gaib yang oleh wahyu itu disakralkan, gitu. Makanya harus diganti dulu itunya. Prof, mungkin kalau saya menangkap ini
filsafat ilmu yang dibangun seperti itu, yang mencoba untuk memasukkan unsur wahyu sebagai sumber informasi, sebagai sumber kebenaran, ini yang saya pikirkan mestinya bukan untuk wilayah-wilayah kajiannya memang gaib, tetapi Ya, itu harus diberlakukan pula kepada hal-hal yang syahadah, yang empirik. ya, Artinya begini, kalau menurut saya nih, kalau filsafat ilmu itu sudah dibangun bahwa di balik realitas empirik tersimpan al-mughayyabat, sesuatu yang tersembunyi ya, gaib, dan itu diselesaikan dengan wahyu. Kalau menurut saya seperti itu, sebab kalau kajiannya bahwa ini wilayah gaib, ya jelas itu terang benderang gaibnya. Tetapi realitas sosial, sains empiris, di sana terkandung unsur-unsur gaibnya, ya kan, sehingga ini mesti diselesaikan dengan epistemologi atau filsafat ilmunya yang barusan dibicarakan. Menurut saya misalkan seperti ini, bahwa proses penciptaan alam semesta itu pada hakikatnya empirik lah, karena alam yang berbicara, ya kan, hanya karena ketidaktembusan untuk itu akhirnya mah empirik, di balik empirik ada sesuatu yang tersembunyi, gaib istilahnya, sehingga informasi yang bisa membuktikan itu, membenarkan itu dibutuhkan. Dalam hal ini mungkin wahyu atau ya intuitif, atau wahyu, kalau dalam filsafat timur ada intuitif kan, intuisi. Kalau di kita jelas dikerucutkan ke wahyu saja, kalau intuitif terlalu humanisme juga. Nah itu masuk. Bahkan dalam realitas sosial sekalipun, di balik realitas sosial, misalkan social movement, ya kan, pergerakan sosial itu kan empirik. Terlahirnya FPI dan lain sebagainya, terlahirnya HTI dan sebagainya, itu empirik. Motivasi, tujuan dan sebagainya. Tapi di balik itu ada hal-hal gaib yang tersembunyi, itu bisa diselesaikan informasi melalui wahyu. Kalau filsafat ilmu yang akan dibangunnya seperti tadi, kalau menurut saya, Prof. iya, betul. Makanya nanti ada gerakan dari ilmu ke iman. Itu. Misalnya begini, kita cerita tentang rantai makanan di ilmu biologi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung, gitu. Kalau Prof, kalau dengar ini saya ingat ke zaman SD dulu, ada padi Iya, dimakan tikus, ada padi dimakan tikus. iya. Dan itu apa? Ada siklusnya, gitu. Nah, yang unik adalah suatu ketika saya ngobrol dengan guru sanawiyah, guru madrasah sanawiyah, dan dia mengatakan begini. Nah, Pak Dadang, itu bukti bahwa semua yang ada di alam ini saling membutuhkan. Jangankan rantai makanan, coba lihat kosmos aja, matahari, bulan, segala macam, tata surya. Geser aja sedikit, hancur, Pak. Karena itu semuanya saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Hanya Allah, kata yang qiyamu binafsihi. Nah, kayak gitu tuh, Pak Icep tuh. Dari gerakan ilmu ke iman. Gitu. Dan itu juga misalnya dalam Al-Quran, itu ada dua kecenderungan. Pertama, dia menceritakan hal yang natural terkait hujan. Hujan itu berasal dari air, ya, kemudian diangkat ke langit jadi awan, awan hitam dan seterusnya, kemudian turun menjadi hujan. Itu natural. Tetapi di ayat yang lain dikatakan kami yang menurunkan hujan kepada yang siapa yang dikehendaki. Jadi selalu ada gerakan dari ilmu, dari yang natural ke yang spiritual. Gitu. Itu akan menjadi bagian dari bagian dari filsafat ilmu, wahyu mohon diilmu. Mudah-mudahan Nah, kalau begitu. Prof, yang contoh seperti ini nih, ini bisa dipilah seperti ini enggak? Ini sekalian saja mumpung. Kalau yang barusan hubungan padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, itu empiris, realitas, dan bisa diselesaikan dengan sains modern kan, ekologi atau rantai makanan seperti itu. Tapi
ada yang menarik seperti ini. Kenapa sih ular itu demennya kepada tikus? Padahal binatang-binatang lain itu ada yang lebih nikmat, lebih lezat dibanding tikus. Nah, harus seperti Kata- tikus ya. Nah, ya kenapa itu? Mungkin inilah hal-hal yang gaibnya dalam rangka Nah, betul. menciptakan rantai makanan seperti itulah, ya kan? Betul. Justru ekologi menjadi ekosistem menjadi Seimbang. seimbang karena ada hobi ular memakan tikus, bukan yang lain. Sementara tikus ancaman bagi para petani. Katakan enak juga. Udah bagi coba kita, gitu. Nah, enak-enak katak dibanding tikus, ya kan? Tapi tikus pas semuanya itu ular, ular sama tikus. Nah itu mungkin Ya, itu. Betul. bisa seperti itu. Betul. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa selesai itu. Jadi ada modelnya nanti Pak Ecep. Model yang betul-betul bisa dicontoh dan diperluas gitu. Sehingga WMI itu, Wahyu Memandu Ilmu itu bukan di awang-awang lagi. Tapi bisa dipraktikkan, diajarkan, dan ditambah. Gitu. Ditambah. Gitu. Baik, ada komentar lain? Siapa yang mau komentar? Pak Dewa, mana Pak Dewa? Belum kedengaran suaranya. Aduh tuh, Ya. sementara dengar dulu Prof, ikut dulu. Mas Zaki mungkin di dunia elektronik itu kan jelas empiris, ya kan? Empirik itu pasti empirik. Ada menemukan hal gaibnya enggak misalkan, ya kan? Nah kalau itu di sana ada, mungkin tesis yang tadi dikembangkan bahwa di balik empirisme, di balik yang empirik terdapat yang gaibnya. Ada nggak mungkin Pak Zaki ya? Pak Zaki. Katanya di fisika kuantum udah ketemu tuh Kang Ecep. Jadi kan gini katanya, manusia atau makhluk-makhluk itu, materi itu terdiri dari atom. Atom itu terdiri dari proton dan elektron. Nah, ada pusat atom, kemudian ada elektron. Nah, elektron itu selalu gitu, muter kayak orang lagi tawaf gitu. Dan itu ada beberapa lingkaran gitu, tergantung ininya, tergantung jenis atomnya. 1, 2, 3. Nah itu si atom ini bisa stabil begitu karena si elektronnya loncat, gitu ya. Nah katanya siapa yang bisa menjamin bahwa elektron itu Mengikat neutron. Iya, Dengan selalu konsisten gitu, selalu begitu ininya. Ternyata itu gaib katanya buat Buat ilmu modern. Jadi kenapa kita masih tetap seperti ini padahal elektron kita terus berputar dan bergerak dan loncat-loncat ke sana kemari, itu gaib, Kang. Gitu. Padahal kalau dilihat pakai mikroskop itu teh nggak stabil gitu. Kok kita masih begini, masih nggak tercerai-berai. Nah itu katanya menjadi wilayah spiritualnya para ilmuwan saat ini. Katanya gitu. Karena nggak tahu saya juga. Ya seperti yang tadi, kenapa si ular demennya sama tikus, lebih hobinya. Gitu. Saya kan tidak tahu itu. Padahal dikasih makanan lebih lezat dibanding tikus, tetap saja milih tikus. Atau karena dendam pribadi. Kayak dendam baheula dina kapal Nabi Nuh ya. Kayak kucing sama anjing, kenapa kelainnya sama anjing terus kalau kucing. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan aja sampai di sini, atau kalau nggak ada yang mau komentar silakan kita cukupkan. Pak Ayu mau komentar? Bisa minggu depan dilanjut. Ini bagus, menarik. Cukup, Prof, cukup. Ya, maka itu silabusnya sudah saya share di mana, di sini nih, di chat ya, silakan di-download. Nah, itu ada. Silakan dilihat-lihat. Saya mau
pilih materi yang mana gitu supaya sudah siap. Kita kan ada 13 orang ya. Diambil 1 kemarin, sekarang minggu depan 3, tuh cocok tuh 16 kali pertemuan. Jadi 2 minggu dari 2 Jumat dari sekarang sudah presentasi dari mahasiswa. Minggu depan saya presentasi terkait isu Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih atas atensinya, atas komentar-komentarnya. Saya sering lupa ya. Saya sering bilang ada pertanyaan gitu. Saya ingatnya lagi ngajar ini semester S1 gitu. Harusnya ada komentar gitu. Mohon maaf. Mantap, Bro. Ya. Mantap. Ya. Itu saja ya yang bisa